Setelah beberapa tahun membanting tulang di negeri orang, Anissa akhirnya pulang. Ia kembali ke kampung halaman dengan satu impian sederhana, menikmati hasil kerja kerasnya bersama Dimas, putra sematawayangnya, dan Bayu, suaminya. Selama ini, setiap bulan tanpa pernah putus, ia mengirimkan 10 juta rupiah. Uang itu tidak ia kirimkan langsung pada suaminya, melainkan pada Rina, tante dari pihak Bayu, sosok yang ia anggap sebagai keluarga terdekat dan paling ia percaya untuk mengelola keuangan dan merawat putranya. Anissa percaya pengorbanannya akan terbayar lunas dengan masa depan yang cerah. Namun, kenyataan yang menantinya di tanah air tidak hanya akan meremukan impiannya, tetapi juga menghancurkan hatinya hingga tak bersisa. Pesawat itu bergetar halus. Sebuah guncangan kecil yang mengumumkan bahwa perjalanan panjang akan segera berakhir. Bagi sebagian besar penumpang, itu hanyalah pertanda standar prosedur pendaratan. Bagi Anissa, getaran itu terasa seperti detak jantungnya sendiri yang menggema di seluruh kabin. Sebuah sinyal bahwa 5 tahun penantiannya hampir mencapai garis finish. Ia mengeratkan pegangannya pada kotak kardus di pangkuannya. Di dalamnya, terbungkus rapi, ada sebuah mainan robot berwarna biru perak, model terbaru yang ia beli dengan sisa gaji terakhirnya di sebuah toko di Mongkok. Itu untuk Dimas, putranya. Ia membayangkan wajah kecil itu akan berbinar. Tangan mungilnya akan merenggut mainan itu dengan antusias. Sebuah robot untuk pahlawan kecilnya. 5 tahun. Waktu yang terasa seperti seabad sekaligus sekejap mata. Anissa memejamkan mata, dan seketika ia terlempar kembali ke hari keberangkatannya. Bandara Soekarno-Hatta yang riuh, bau keringat dan parfum bercampur aduk. Ia ingat betul bagaimana Bayu, suaminya, memeluknya dengan erat. Pelukan yang terasa canggung, campuran antara kesedihan dan mungkin sedikit kelegaan. "Kamu hati-hati di sana ya, Enduk. Ingat tujuan kita. Demi Dimas, demi masa depan kita," bisik Bayu kala itu. Kata-kata itu menjadi mantra Anissa. Dan Dimas, putranya yang waktu itu baru berusia 2 tahun, menangis di gendongan Rina, tante dari pihak Bayu. Dimas kecil belum mengerti mengapa ibunya harus pergi. Yang ia tahu hanyalah figur terpenting dalam dunianya hendak meninggalkannya. Anissa menciumi wajah mungil itu berkali-kali, menanamkan aroma tubuhnya pada sang anak, berharap aroma itu tak akan lekang oleh waktu. Ia menyerahkan kepercayaan terbesarnya kepada Rina. "Titip Dimas ya, Mbak. Semua kebutuhannya, sekolahnya, jajannya, aku akan kirim rutin. Tolong jaga dia seperti anak Mbak sendiri." Rina mengangguk dengan mantap. Wajahnya menunjukkan simpati yang begitu meyakinkan. "Kamu tenang saja, Nis. Anggap saja Dimas itu anakku. Kamu fokus kerja, cari uang yang banyak. Di sini biar aku yang urus semuanya." Kepercayaan itu, yang lahir dari hubungan keluarga dan wajah penuh simpati, menjadi pondasi bagi Anissa selama 5 tahun di negeri beton, Hong Kong. Kehidupannya di sana adalah sebuah rutinitas yang mematikan. Bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan untuk keluarga majikan, membersihkan apartemen yang luasnya berkali-kali lipat dari rumahnya di kampung, mencuci, menyetrika, memasak, lalu tidur jauh setelah semua orang terlelap. Tidak ada hari libur yang sesungguhnya. Hari Minggu ia habiskan bersama teman-temannya sesama pekerja migran di Victoria Park, bertukar cerita, berbagi makanan, dan saling menguatkan. Hanya saat itulah ia merasa menjadi manusia seutuhnya. Setiap tanggal 25, saat gaji masuk rekeningnya, Anissa akan segera pergi ke gerai pengiriman uang. Ia selalu mengirim jumlah yang sama, 10 juta rupiah. Jumlah yang sangat besar. Teman-temannya sering berdecak kagum. "Banyak sekali kirimanmu, Nis. Suamimu pasti senang." Anissa hanya tersenyum tipis. "Ini untuk Dimas," katanya selalu. "Untuk sekolahnya nanti, untuk gizinya, untuk masa depannya." Dalam benaknya, ia sudah menyusun rencana. Uang itu akan dikelola Rina. Sebagian untuk kebutuhan sehari-hari Dimas dan Bayu, sebagian lagi ditabung untuk renovasi rumah dan biaya sekolah Dimas hingga perguruan tinggi. Panggilan video setiap akhir pekan adalah satu-satunya kemewahan yang ia nikmati. Ia akan menatap layar ponselnya dengan lapar,
Melihat wajah Dimas yang semakin besar dari minggu ke minggu, putranya tumbuh menjadi anak yang agak pendiam, tidak banyak bicara saat ditelepon. Rina yang lebih banyak mendominasi percakapan. Dimas sehat. Nis. Makannya banyak. Ini baru saja dibelikan sepeda baru dari uang kirimanmu. Lihat, rumah juga sudah mulai dicat ulang. Biar kamu pulang nanti pangling. Anissa percaya. Ia harus percaya. Kepercayaan itu adalah satu-satunya bahan bakar yang membuatnya tetap waras, yang membuatnya kuat menahan rindu yang menusuk hingga ke tulang, yang membuatnya mampu menelan hinaan dari majikan atau menahan sakit di kakinya setelah seharian berdiri. Ia membayangkan rumahnya yang kini lebih bagus. Dindingnya berwarna cerah. Ia membayangkan Dimas mengayuh sepeda barunya di halaman. Ia membayangkan semua kerja kerasnya berbuah manis. Seorang wanita di sebelahnya, yang juga seorang pekerja migran, menyikut lengannya pelan. Sudah mau mendarat. Mbak. Anissa membuka matanya. Di luar jendela, hamparan daratan Indonesia mulai terlihat jelas. Petak-petak sawah, atap-atap rumah, dan garis pantai yang kabur. Ini rumah. Ia pulang. Perasaan hangat menjalari dadanya, mengusir dingin pendingin udara kabin. Ia memeriksa ponselnya. Tidak ada pesan dari Bayu atau Rina. Mungkin mereka sedang dalam perjalanan ke bandara, pikirnya. Ia sudah memberitahu jadwal kedatangannya seminggu yang lalu. Ia membayangkan sebuah penyambutan kecil. Bayu yang memeluknya dan Dimas yang berlari ke arahnya. Hayalan sederhana yang terasa begitu mewah. Roda pesawat menyentuh landasan dengan guncangan yang lebih keras. Tepuk tangan riuh terdengar di seluruh kabin. Sebuah tradisi tak tertulis para penumpang yang bersyukur telah tiba dengan selamat. Anissa ikut tersenyum. Ia menegakkan duduknya, merapikan kerudungnya, dan memeluk kotak mainan itu sekali lagi. Sebentar lagi. Nak, ibu pulang. Proses di bandara terasa lambat dan melelahkan. Antrean imigrasi yang panjang. Penantian di korsel bagasi yang seolah tak berujung. Anissa mendorong trolinya yang penuh dengan 2 koper besar dan beberapa tas jinjing berisi oleh-oleh. Matanya terus awas mencari-cari sosok suami dan anaknya di antara kerumunan penjemput. Namun, ia tidak melihat mereka. Ia mencoba menelepon Bayu. Nomornya aktif tapi tidak diangkat. Ia menelepon Rina. Hasilnya sama. Sedikit kekecewaan mulai merayap di hatinya. Namun ia segera menepisnya. Mungkin jalanan macet. Jakarta selalu macet. Katanya pada diri sendiri. Ia memutuskan untuk naik taksi. Setelah tawar-menawar sejenak, ia dibantu sopir memasukkan barang-barangnya ke dalam bagasi. Begitu duduk di kursi penumpang, ia memberikan alamat rumahnya. Udara panas dan lembab Jakarta langsung menyergapnya begitu kaca mobil dibuka. Sangat kontras dengan udara Hong Kong yang lebih sejuk. Bau asap knalpot dan debu jalanan terasa begitu akrab. Ia tersenyum. Bahkan polusi ini terasa seperti sambutan selamat datang. Ia pulang. Benar-benar pulang. Perjalanan dari bandara menuju rumahnya di pinggiran kota terasa seperti melintasi 2 dunia. Gemerlap dan keteraturan bandara internasional berganti dengan kepadatan jalanan yang semrawut. Sepeda motor menyalip dari kiri dan kanan, klakson bersahutan tanpa henti, dan panas matahari seolah memanggang aspal hingga menguap. Anissa duduk di kursi belakang taksi, matanya menatap keluar jendela, mencoba menyerap setiap detail pemandangan yang telah ia tinggalkan selama 5 tahun. Banyak yang berubah. Gedung-gedung baru bermunculan. Jalan layang membentang di atas kepalanya. Tapi kemacetan, itu adalah hal yang abadi. Ia kembali mencoba menelepon Bayu. Masih tidak diangkat. Ia mengirim pesan singkat. Mas, aku sudah di taksi. Sebentar lagi sampai rumah. Pesan itu terkirim. Centang 1. Mungkin ponselnya mati atau tidak ada sinyal. Anissa bersandar di jok mobil. Mencoba menenangkan hatinya yang mulai gelisah. Ia mengalihkan pandangannya pada kotak mainan robot di sisinya. Bayangan senyum Dimas kembali menguatkannya. Semua akan baik-baik saja. Taksi yang ditumpanginya akhirnya terjebak dalam kemacetan parah di sebuah persimpangan besar. Lampu lalu lintas menyala merah, dan puluhan kendaraan berhenti total. Disinilah orkestra jalanan Jakarta dimulai.
penjual air mineral, penjual tisu, pengelap kaca mobil, dan para pengamen bergerak lincah di antara celah kendaraan. Anissa memandang mereka dengan tatapan iba. Beginilah kerasnya hidup di ibu kota. Ia bersyukur kerja kerasnya di negeri orang bisa menghindarkan keluarganya dari nasib seperti itu. Pandangannya kemudian tertumbuk pada sekelompok anak-anak jalanan yang juga beroperasi di persimpangan itu. Mereka bertelanjang kaki, pakaian mereka kumal dan kebesaran, wajah mereka legam oleh debu dan terik matahari. Hati Anissa mencelos. Sebagian dari mereka mungkin seusia Dimas. Di mana orang tua mereka? Mengapa mereka dibiarkan di tempat sepanas dan seberbahaya ini? Seorang anak laki-laki, yang paling kecil di antara kelompok itu, berjalan mendekati sisi taksi tempat Anissa duduk. Tangannya yang mungil dan kotor mengetuk kaca jendela dengan pelan. Tok, tok, tok. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah kebisingan. Anissa menggelengkan kepala dengan sopan, isyarat bahwa ia tidak memberi. Namun, anak itu tidak beranjak. Ia hanya berdiri di sana, menatap ke dalam mobil dengan sepasang mata yang tampak kosong dan lelah. Anissa mengamatinya lebih saksama. Ada sesuatu yang familiar pada anak itu. Postur tubuhnya yang agak kurus, bentuk kepalanya. Jantung Anissa mulai berdetak lebih cepat. Tidak mungkin, bisiknya dalam hati. Itu hanya perasaannya saja. Ia sudah terlalu lama pergi. Mungkin kini setiap anak kecil mengingatkannya pada Dimas. Anak itu sedikit memiringkan kepalanya. Sinar matahari yang menembus kaca mobil menerpa sebagian wajahnya. Dan saat itulah Anissa melihatnya. Sebuah tanda lahir kecil. Tahi lalat berwarna coklat persis di bawah mata kirinya. Tahi lalat yang sama persis dengan yang ia ciumi setiap malam sebelum tidur 5 tahun yang lalu. Tahi lalat milik putranya, Dimas. Waktu seolah berhenti. Suara klakson, deru mesin, teriakan para pedagang, semuanya lenyap. Yang ada hanyalah keheningan yang memekakan telinga di dalam kepala Anissa. Napasnya tercekat di tenggorokan. Dunia yang telah ia bangun dengan susah payah selama 5 tahun. Dunia yang penuh dengan imajinasi indah tentang kepulangannya. Hancur berkeping-keping dalam 1 detik. Kotak mainan robot di sisinya terasa dingin dan berat. Sebuah monumen kebodohannya. Itu Dimas. Anaknya. Putranya yang seharusnya berada di sekolah atau bermain sepeda di halaman rumah yang nyaman. Putranya yang seharusnya tumbuh sehat dan terawat berkat uang 10 juta per bulan yang ia kirimkan. Kini berdiri di hadapannya, dekil, kurus, dengan tatapan memohon belas kasihan dari orang asing di jalanan. Pak, berhenti, Pak. Menepi sekarang, suara Anissa keluar seperti desisan parau, penuh getar. Sopir taksi itu menoleh ke belakang, sedikit bingung. Tapi ini di tengah jalan, Bu. Lampu merah. Saya bilang menepi, pekik Anissa. Kali ini suaranya lebih keras, syarat dengan kepanikan dan putus asa. Ia tidak peduli lagi pada apapun. Ia merogoh tasnya, menarik beberapa lembar uang ratusan ribu dan melemparkannya ke jok depan. Ini ongkosnya. Ambil saja semua. Sekarang berhenti. Melihat kepanikan dan uang di depannya, sopir itu segera membanting setir ke kiri, mencari celah kecil apapun untuk menepikan mobilnya di bahu jalan yang sempit, menimbulkan protes dari klakson motor di belakangnya. Sebelum taksi itu benar-benar berhenti, Anissa sudah membuka pintu dan melompat keluar. Ia tidak peduli pada tas-tasnya, pada oleh-olehnya, pada semua harta benda yang ia bawa. Dimas, panggilnya. Suaranya serak. Anak laki-laki itu, yang masih berdiri di samping taksi, terperanjat mendengar namanya dipanggil. Ia menoleh ke arah sumber suara. Matanya yang semula kosong kini melebar, menunjukkan kebingungan. Ia menatap wanita berkerudung yang berlari ke arahnya. Wanita dengan mata sembab yang menatapnya seolah ia adalah satu-satunya hal yang ada di dunia. Ibu? Sebuah kata yang nyaris tak terdengar keluar dari bibir mungilnya yang pecah-pecah. Kata itu terdengar ragu, seolah ia sedang mencoba mengingat sesuatu dari masa lalu yang sangat jauh. Anissa sampai di hadapannya dan langsung berlutut di aspal yang panas, tidak peduli pada celananya yang kotor atau tatapan orang-orang di sekitarnya. Ia merengkuh tubuh kurus itu ke dalam pelukannya. Sebuah pelukan yang diisi oleh 5 tahun kerinduan,
5 tahun pengorbanan, dan sejuta ton rasa sakit yang baru saja menghantamnya. Tubuh Dimas terasa kaku pada awalnya. Lalu perlahan ia balas memeluk leher ibunya. Ia mencium aroma yang samar-samar ia kenali. Aroma bedak dan minyak telon dari masa kecilnya. "Kenapa kamu di sini, Nak? Kenapa?" Air mata Anissa tumpah tak terbendung, membasahi rambut Dimas yang kusam dan berdebu. "Ya Allah, anakku, kenapa kamu begini?" Ia menangis sesenggukan, memeluk putranya seolah takut jika ia melepaskannya. Dimas akan lenyap di telan kebisingan kota. Ia telah melakukan perjalanan ribuan kilometer, melintasi lautan, menembus awan, hanya untuk menemukan surganya telah berubah menjadi neraka di sebuah persimpangan lampu merah. Semua impiannya hangus terbakar di bawah terik matahari Jakarta yang kejam. Anissa membawa Dimas menjauh dari hiruk-pikuk persimpangan. Ia menuntun tangan kecil yang terasa rapuh itu menuju sebuah warung sederhana yang menjual aneka minuman dingin dan mie instan, tak jauh dari tempat taksinya menepi. Sopir taksi yang baik hati telah membantunya menurunkan semua barang bawaan dan menatanya di dekat warung. Ia menatap Anissa dengan prihatin sebelum akhirnya pergi. Anissa tidak peduli lagi pada koper-kopernya. Perhatiannya 100% tercurah pada sosok di hadapannya. Ia mendudukkan Dimas di sebuah bangku plastik yang sudah pudar warnanya. Ia sendiri berjongkok di depan putranya. Tangannya tak henti-hentinya mengusap kepala dan pipi Dimas yang kotor. Ia memesan sebotol teh manis hangat dan sebungkus roti sobek. Saat minuman itu datang, ia dengan sabar membantu Dimas memegangi gelasnya. Dimas minum dengan cepat, seolah sudah berhari-hari tidak merasakan minuman selain air putih. Melihat putranya makan roti dengan lahap, sepotong demi sepotong tanpa sisa, hati Anissa bagai disayat sembilu. Anak ini kelaparan. Anaknya sendiri kelaparan di tengah gelimang uang yang ia kirimkan setiap bulan. Ia menunggu hingga Dimas menghabiskan rotinya dan sedikit lebih tenang. Ia harus tahu apa yang terjadi. Meskipun ia tahu setiap jawaban yang akan keluar dari mulut Dimas akan menjadi belati baru yang menusuk jantungnya. "Dimas, sayang," panggil Anissa dengan suara selembut mungkin, berusaha keras menahan isak tangis yang siap meledak lagi. "Kenapa tadi ada di jalanan? Kenapa minta-minta uang?" Dimas menundukkan kepalanya, memainkan ujung kaosnya yang sudah sobek. "Disuruh Tante Rina, Bu," jawabnya dengan suara pelan, nyaris berbisik. "Disuruh? Untuk apa Tante Rina menyuruhmu melakukan itu?" Tanya Anissa lagi. Napasnya terasa sesak. "Katanya buat cari uang jajan tambahan," kata tante. "Uang dari ibu cuma cukup buat makan sama bayar sekolah. Jadi Dimas harus bantu-bantu." Setiap kata yang diucapkan Dimas terasa seperti tamparan keras bagi Anissa. "Uang jajan tambahan? 10 juta rupiah sebulan hanya cukup untuk makan dan sekolah? Sekolah macam apa yang biayanya semahal itu?" Kebohongan ini terlalu besar. Terlalu tidak masuk akal. "Lalu, ayah di mana, Nak? Kenapa ayah tidak melarangmu?" "Ayah jarang di rumah, Bu. Pergi pagi. Pulangnya malam sekali waktu Dimas sudah tidur. Kadang ayah pergi sama Tante Rina. Katanya ada urusan penting." Jantung Anissa berdebar kencang mendengar nama suaminya dan tantenya disebut dalam satu kalimat yang sama, dalam konteks pergi berdua. Firasat buruk yang sejak tadi ia coba tepis kini semakin menguat, berubah menjadi monster mengerikan yang siap menerkamnya. "Sekolahmu bagaimana? Kamu suka sekolah, kan?" Anissa mencoba mengalihkan pembicaraan, mencari setitik kabar baik di tengah lautan kabar buruk ini. Dimas menggeleng pelan. "Dimas sudah jarang sekolah, Bu," kata Tante Rina. "Percuma sekolah kalau tidak punya uang. Lebih baik cari uang." Anissa tidak sanggup mendengar lebih banyak lagi. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Pengkhianatan ini begitu dalam dan menyakitkan. Bukan hanya uangnya yang telah diselewengkan, tetapi masa depan anaknya, hak anaknya untuk mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak, telah dirampas dengan kejam oleh orang-orang yang paling ia percaya. Ia membelai rambut putranya. "Sekarang Dimas sama ibu ya. Kita pulang ke rumah. Kita tidak akan berpisah lagi. Janji." Dimas menatapnya dengan mata bulatnya. "Benar, Bu?"
Ibu tidak akan pergi lagi ke tempat jauh itu? Tidak, Seng. Ibu tidak akan kemana-mana lagi, jawab Anissa dengan suara mantap. Sebuah janji suci yang ia ucapkan di tengah puing-puing hatinya. Ia membayar makanan dan minuman Dimas, lalu mulai memikirkan langkah selanjutnya. Ia harus pulang ke rumahnya, rumah yang ia beli dengan keringatnya. Ia harus menghadapi mereka. Ia harus menuntut penjelasan atas semua ini. Ia menyewa sebuah angkutan barang roda 3 untuk mengangkut koper-kopernya dan mereka berdua. Sepanjang perjalanan menuju kompleks perumahannya, Anissa memeluk Dimas dengan erat. Ia menciumi puncak kepala anaknya berkali-kali, mencoba menghapus bau debu jalanan dengan aroma kasih sayangnya. Meskipun ia tahu luka yang ditimbulkan hari ini tidak akan pernah bisa hilang sepenuhnya. Angkutan roda 3 itu berhenti di depan sebuah rumah dengan pagar besi hitam yang baru dicat. Anissa turun lebih dulu, hatinya campur aduk antara marah, sedih, dan gugup. Ini rumahnya. Secara fisik, rumah itu memang terlihat lebih baik dari yang ia ingat. Dindingnya dicat dengan warna krem yang elegan, beberapa pot tanaman hias mahal tergantung di teras, dan lantainya diganti dengan keramik baru yang mengilap. Tepat seperti yang Rina ceritakan di telepon. Renovasi demi kenyamanan Dimas, katanya dulu. Namun, melihat kondisi Dimas yang kontras 180 derajat dengan kemewahan rumah ini, kalimat itu kini terdengar seperti sebuah lelucon pahit. Ia membayar sopir angkutan itu dan memintanya membantu menurunkan barang-barang di teras. Dimas berdiri di belakangnya, sedikit bersembunyi sambil memegangi ujung baju Anissa, seolah takut untuk masuk ke dalam rumahnya sendiri. Anissa menarik napas, menegakkan punggungnya, lalu melangkah maju dan mendorong pintu depan yang tidak terkunci. Pemandangan di dalam rumah membuatnya tertegun sejenak. Ruang tamu itu telah berubah total. Sofa kulit berwarna coklat tua yang empuk menggantikan sofa kain lamanya. Sebuah televisi layar datar berukuran sangat besar menempel di dinding. Di bawahnya ada rak modern yang diisi dengan konsol permainan video terbaru. Tirai tebal dan mahal menjuntai menutupi jendela. Ini bukan renovasi sederhana. Ini adalah sebuah transformasi total menjadi hunian mewah. Uangku, desis Anissa dalam hati. Semua ini dibeli dengan tetesan keringatku, dengan jam tidurku yang hilang, dengan rasa rinduku yang tak tertahankan. Terdengar langkah kaki dari arah dapur. Sosok Rina muncul dengan celemek masih terpasang di badannya. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang sangat dibuat-buat. Loh, Anissa? Ya ampun. Kamu sudah pulang? Kok tidak ada kabar? Sapanya dengan nada riang yang terdengar sumbang di telinga Anissa. Rina melangkah maju seolah hendak memeluknya. Namun ia berhenti saat melihat tatapan tajam Anissa dan sosok Dimas yang berdiri ketakutan di belakang ibunya. Mata Rina sedikit melebar. Tapi ia cepat-cepat menguasai diri. Dimas, kamu dari mana saja? Nak, tante cariin dari tadi. Kirain main di mana? Ayo masuk. Ganti baju, kotor sekali badanmu, kata Rina, mencoba mengambil alih situasi. Anissa menahan tangan Rina yang hendak menyentuh Dimas. Jangan sentuh anak saya, katanya dingin. Wajah Rina berubah. Kenapa kamu, Nis? Datang-datang kok marah-marah? Aku ini sudah menjaganya buat kamu. Menjaganya? Anissa tertawa sinis. Sebuah tawa yang lebih terdengar seperti ringisan. Menjaganya dengan menyuruhnya mengemis di lampu merah? Begitu caramu menjaga anakku, Mbak? Rina tampak pucat pasi. Apa maksudmu? Siapa yang menyuruhnya mengemis? Anak ini pasti mengarang cerita. Dia memang nakal, susah diatur, sering kabur dari rumah untuk main. Anissa maju selangkah, matanya menatap lurus ke mata Rina, mencari kebenaran di antara tumpukan kebohongan. Jangan sebut anakku pembohong. Dia menceritakan semuanya. Uang jajan tambahan? Sekolah tidak penting? Apa itu semua yang Mbak ajarkan pada putraku? Aku tidak pernah bilang begitu. Elak Rina. Suaranya mulai bergetar. Kamu jangan asal menuduh. Aku sudah merawatnya dengan baik. Lihat rumah ini. Aku merenovasinya agar kalian nyaman. Uang kirimanmu itu aku pakai untuk semua ini. Untuk masa depan kalian. Masa depanku dan anakku bukan di sofa kulit ini atau di televisi besar itu. Mbak,
bentak Anissa, tak mampu lagi menahan emosinya. Masa depan anakku ada di sekolah, dengan gizi yang cukup, dengan masa kecil yang bahagia. Bukan di jalanan, menjadi budak untuk membiayai kemewahanmu. Anissa mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, lalu matanya tertumbuk pada perhiasan yang dikenakan Rina. Gelang emas tebal melingkar di pergelangan tangannya. Cincin dengan batu besar tersemat di jarinya. Perhiasan yang tidak mungkin bisa dibeli oleh Rina dengan penghasilannya sendiri sebagai ibu rumah tangga biasa. Bagus sekali perhiasanmu. Mbak, beli pakai uang hasil menyuruh anak kecil kepanasan di jalan? Sindir Anissa tajam. Rina menjadi gelagapan. Ini aku menabung sedikit-sedikit. Kamu jangan fitnah ya. Kalau kamu tidak percaya padaku, ya sudah. Aku sudah capek-capek mengurus anak dan rumahmu. Balasannya malah seperti ini. Sandiwara Rina yang kini mencoba memainkan peran sebagai korban membuat perut Anissa mual. Ia tahu berdebat dengan wanita ini tidak akan ada gunanya. Ia tidak akan pernah mengaku. Anissa butuh bukti yang lebih kuat. Dan ia harus bicara dengan Bayu. Di mana Bayu? Tanya Anissa, mengalihkan topik. Tentu saja dia kerja. Jawab Rina ketus. Anissa menatap jam dinding. Sudah lewat jam 5 sore. Seharusnya suaminya sudah pulang. Kebohongan lain. Anissa tidak mau membuang tenaga lagi. Ia menarik tangan Dimas. Ayo, nak, kita ke kamar ibu. Ia menarik salah satu kopernya, mengabaikan tatapan marah Rina, dan berjalan menuju kamarnya di bagian belakang rumah. Kamar yang selama 5 tahun ia rindukan. Namun, saat ia membuka pintunya, ia tahu bahkan tempat paling pribadi itu pun sudah tidak terasa seperti miliknya lagi. Anissa menutup pintu kamar di belakangnya, menguncinya pelan. Suara klik dari kunci itu terasa seperti sebuah penegasan, menciptakan sebuah batas antara dirinya dan kekacauan di luar sana. Untuk sesaat, ia hanya ingin berada di dalam gelembung kecil ini bersama Dimas. Putranya masih memegangi bajunya. Matanya menatap sekeliling kamar dengan ekspresi bingung. Kamar ini pun terasa asing baginya. Anissa mengamati ruangan itu dengan seksama. Sprei di tempat tidur adalah sprei baru dengan motif yang tidak ia kenali. Warnanya abu-abu gelap. Di atas meja rias, di antara beberapa barang lamanya yang tergeser ke sudut, ada botol parfum wanita yang bukan miliknya. Aromanya manis dan menyengat. Aroma yang sama yang samar-samar ia cium pada Rina tadi. Di sudut ruangan, sebuah keranjang pakaian kotor meluap. Anissa melihat kemeja-kemeja pria yang tampak mahal. Merek-merek yang ia tahu Bayu tidak akan mampu membelinya dengan gajinya sendiri. Kemarahan baru yang dingin mulai merayap di pembuluh darahnya. Namun, ia menekan perasaan itu dalam-dalam. Prioritas utamanya saat ini adalah Dimas. Ia menuntun putranya ke kamar mandi. Dengan sabun dan sampo yang ia bawa dari Hong Kong, ia membersihkan tubuh kecil itu dari kotoran dan debu jalanan yang menempel. Ia menggosok kulit Dimas dengan lembut, seolah ingin menghapus semua kenangan buruk yang melekat di sana. Di bawah siraman air hangat, Dimas tampak lebih rileks. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali menatap wajah ibunya, seakan memastikan bahwa semua ini nyata, bahwa ibunya benar-benar ada di sini. Selesai mandi, Anissa membungkus Dimas dengan handuk. Ia membuka salah satu kopernya, mencari pakaian untuk Dimas. Ia mengeluarkan kaos dan celana pendek baru yang ia belikan, ukurannya sedikit kebesaran. Tak apa, pikirnya, lebih baik daripada pakaian lamanya yang sudah tidak muat. Ia juga mengeluarkan pakaian ganti untuk dirinya sendiri. Saat ia menanggalkan pakaian yang ia kenakan sejak dari pesawat, ia merasa seperti sedang melepaskan kulit lamanya, kulit seorang wanita naif yang penuh harapan. Dimas, yang kini sudah bersih dan wangi, duduk di tepi tempat tidur. Kelelahan dari seharian di jalanan dan gejolak emosi hari itu akhirnya mengalahkannya. Matanya sayu. Anissa menemaninya berbaring, menyanyikan lagu Nina Bobo yang dulu sering ia nyanyikan. Tak butuh waktu lama, napas Dimas menjadi teratur dan dalam. Ia tertidur. Anissa menatap wajah damai putranya. Disinilah hartanya. Satu-satunya hal yang masih utuh di tengah kehancuran ini. Ia menyelimuti Dimas,
lalu duduk di kursi dekat jendela, menunggu. Menunggu kepulangan Bayu. Menunggu babak selanjutnya dari drama menyakitkan ini. Waktu berjalan lambat. Dari luar kamar ia bisa mendengar suara televisi yang keras. Seolah Rina sengaja menyalakannya untuk mengisi keheningan yang canggung di rumah itu. Pukul 6 sore. Tidak ada tanda-tanda Bayu. Pukul 7. Rina mengetuk pintu kamarnya. "Nis, tidak makan malam? Aku sudah masak," katanya dari luar. "Kami sudah makan di luar," jawab Anissa singkat, tanpa membuka pintu. Terdengar dengusan kesal dari Rina sebelum langkah kakinya menjauh. Anissa bersandar di kursi. Perutnya terasa mual membayangkan harus makan makanan yang dimasak oleh wanita itu. Setiap jam yang berlalu, kecurigaannya semakin membesar. Bayu tidak pernah pulang selarut ini dari pekerjaannya sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Pukul 9 malam. Pukul 10. Anissa mulai gelisah. Kemarahan bercampur dengan kekhawatiran. Apakah terjadi sesuatu padanya? Ia segera menepis pikiran itu. Firasatnya mengatakan ini bukan tentang kecelakaan. Ini tentang penghindaran. Bayu pasti sudah tahu dari Rina bahwa ia sudah pulang dan menemukan Dimas. Dia sengaja tidak pulang, menunggu badai reda. Akhirnya, sekitar pukul 10:30 malam, ia mendengar suara gerbang dibuka, diikuti oleh suara mesin mobil yang dimatikan. Itu mobil Bayu. Anissa menegakkan tubuhnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia mendengar pintu depan dibuka. Lalu percakapan pelan antara Bayu dan Rina di ruang tamu. Tak lama kemudian, gagang pintu kamarnya bergerak. Anissa menahan napas. Pintu terbuka, dan Bayu masuk. Wajahnya tampak lelah dan terkejut melihat Anissa duduk di sana. Kejutan yang sama palsunya seperti yang ditunjukkan Rina tadi siang. "Anissa? Sayang, kamu sudah pulang?" sapanya. Mencoba tersenyum. "Kenapa tidak bilang kalau pulangnya hari ini? Mas kan bisa jemput di bandara." Ia melangkah mendekat, hendak memeluk Anissa. Anissa berdiri dan mengangkat tangannya, menghentikan Bayu. "Aku lelah, Mas. Aku mau istirahat," katanya dengan suara datar. Bayu tampak salah tingkah. "Oh, iya, tentu. Perjalanannya pasti melelahkan. Ya sudah, kamu istirahat saja. Mas mau mandi dulu. Gerah sekali." Bayu mengambil handuk dan pakaian ganti, lalu bergegas masuk ke kamar mandi. Ia sengaja menghindari tatapan mata Anissa. Saat itulah Anissa tahu, ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia harus mencari bukti malam ini juga. Selagi Bayu di kamar mandi, ia bergerak cepat dan tanpa suara. Sasarannya yang pertama adalah dompet Bayu yang tergeletak di atas nakas. Tangannya sedikit gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar uang ratusan ribu, kartu identitas, dan beberapa kartu lainnya. Lalu ia menemukannya, terselip di antara struk belanja minimarket. Selembar struk dari sebuah hotel bernama Hotel Permata Indah. Anissa membacanya dengan teliti. Tanggalnya baru 3 hari yang lalu. Nama tamu, Bayu Prakoso. Keterangan, kamar deluxe, 2 orang. Durasi, 1 malam. 2 orang. Perut Anissa serasa diaduk. Siapa orang kedua itu? Firasatnya sudah menjawab, tapi otaknya menolak untuk percaya sepenuhnya. Ia meletakkan kembali struk itu dengan hati-hati. Lalu matanya beralih pada ponsel Bayu yang sedang diisi daya di dekat tempat tidur. Ini adalah benteng pertahanan terakhir. Anissa ragu sejenak. Melanggar privasi suaminya. Tapi ia sudah tidak peduli lagi. Pernikahan macam apa yang masih harus ia hormati privasinya? Ia mengambil ponsel itu. Pola kuncinya masih sama seperti 5 tahun yang lalu. Sebuah huruf L yang sederhana. Begitu terbuka, layar menampilkan deretan aplikasi. Anissa langsung membuka aplikasi pesan instan. Jantungnya terasa seperti akan melompat keluar dari dadanya. Di bagian atas daftar obrolan, ada sebuah kontak yang disematkan. Namanya, Rina Service. Tapi foto profilnya adalah wajah Rina yang tersenyum genit ke arah kamera. Tangan Anissa menjadi dingin. Dengan gemetar,
Ia membuka obrolan itu. Apa yang ia lihat selanjutnya adalah neraka. Ratusan pesan yang membentang selama berbulan-bulan, bahkan mungkin tahunan. Panggilan sayang, Mas, Dik, bahkan Papa Mama. Foto-foto mesra mereka berdua. Foto di dalam mobil, di sebuah kafe, dan yang paling menyakitkan, sebuah swafoto di dalam kamar hotel dengan latar belakang sprei yang sama dengan yang ada di struk pembayaran. Di foto itu, Rina menyandarkan kepalanya di bahu Bayu. Keduanya tersenyum bahagia. Anissa terus menggulir ke bawah. Matanya melahap setiap kata dengan rasa sakit yang semakin menjadi. Pesan dari Rina. Mas, uang kiriman dari Hong Kong sudah masuk. Nanti malam kita ke hotel biasa ya? Aku lagi pengen makan enak. Pesan dari Bayu. Siap, sayang. Atur saja. Bilang saja ke Anissa uangnya dipakai buat bayar utang atau apa. Dia percaya saja. Pesan dari Rina. Kapan si nenek sihir itu pulang sih? Ganggu saja. Pesan dari Bayu. Sabar, Ma. Justru karena dia di sana, kita bisa begini. Anggap saja dia itu mesin ATM kita. Mesin ATM. Jadi itulah dirinya di mata suaminya sendiri. Sebuah mesin penghasil uang yang jauh di seberang lautan. Bukan istri, bukan ibu dari anaknya, hanya sebuah fasilitas. Ponsel itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke atas karpet tebal tanpa suara. Anissa mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak dinding. Ia merosot ke lantai, menutupi mulutnya dengan kedua tangan untuk meredam suara isakan yang mengancam akan meledak. Rasa sakitnya begitu hebat, begitu fisik, seolah ada tangan raksasa yang meremas jantungnya hingga hancur. Ini bukan sekadar pengkhianatan biasa. Ini adalah sebuah konspirasi keji yang direncanakan dengan sangat rapi oleh dua orang terdekatnya. Mereka tidak hanya mencuri uangnya, mereka menertawakan pengorbanannya. Mereka berpesta pora di atas penderitaannya dan penderitaan putranya. Suara pancuran air di kamar mandi berhenti. Bayu akan segera keluar. Anissa cepat-cepat menghapus air matanya. Ia mengambil kembali ponsel itu, meletakkannya persis di tempat semula. Ia kembali duduk di kursi, memunggungi pintu. Ketika Bayu keluar dari kamar mandi, yang ia lihat hanyalah punggung istrinya yang diam membisu. Anissa tidak menoleh. Ia menatap kegelapan di luar jendela, tapi yang ia lihat adalah reruntuhan pernikahannya dan kebodohannya sendiri yang begitu nyata. Malam itu, ia tidak tidur. Ia menyusun rencana. Badai akan datang besok pagi, dan kali ini, ia yang akan menjadi pusatnya. Pagi datang tanpa kehangatan. Sinar matahari yang menembus celah tirai terasa dingin dan tajam. Anissa tidak tidur sedetik pun. Ia menghabiskan malam dengan duduk di kursi, membiarkan kemarahan dan rasa sakit mengkristal menjadi sebuah keputusan yang kokoh. Tidak ada lagi air mata. Yang tersisa hanyalah baja dingin di dalam hatinya. Ia membangunkan Dimas dengan lembut, membantunya berpakaian, dan memberinya biskuit yang ia bawa dari Hong Kong. Jangan keluar dari kamar dulu ya. Nak, main di sini saja. Ibu ada urusan penting sebentar, katanya. Dimas mengangguk patuh, merasakan ketegangan dari ibunya. Anissa keluar dari kamar. Di ruang makan, ia melihat pemandangan yang membuatnya muak. Bayu dan Rina sedang duduk di meja makan, menyantap nasi goreng seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Rina bahkan tertawa kecil mendengar sesuatu yang dikatakan Bayu. Mereka tampak seperti pasangan suami istri yang bahagia. Anissa berjalan melewati mereka tanpa berkata apa-apa. Langsung menuju pintu depan. Ia mengambil kunci yang menggantung. Lalu mengunci pintu itu dari dalam. Bunyi klik yang keras membuat Bayu dan Rina menoleh serempak. Anissa mencabut kunci itu dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Mau apa kamu, Nis? Tanya Bayu. Alisnya bertaut. Rina menatapnya dengan curiga. Jangan macam-macam ya kamu di rumah ini. Anissa berjalan perlahan ke arah meja makan. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Ketenangan yang justru terasa jauh lebih menakutkan daripada amukan badai. Ia meletakkan ponsel Bayu di atas meja, layarnya menghadap ke atas. Kemudian, ia mengeluarkan struk hotel yang sudah lecek dari sakunya dan menaruhnya di samping ponsel itu.
Ada yang bisa jelaskan ini? Tanya Anissa. Suaranya rendah dan stabil, namun syarat dengan ancaman. Wajah Bayu langsung pucat seperti mayat. Ia menatap struk itu, lalu ke ponselnya. Rina yang duduk di seberangnya ikut melirik dan raut wajahnya berubah tegang. Itu bukan apa-apa. Gagap Bayu. Itu struk lama. Aku ada pertemuan bisnis di sana. Kamu jangan salah paham. Salah paham? Anissa tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Pertemuan bisnis untuk 2 orang? Dengan tante sendiri? Romantis sekali bisnis kalian. Rina berdiri dari kursinya. Jaga mulutmu, Anissa. Kamu tidak punya hak memeriksa barang-barang pribadi suami dan tantemu. Itu tidak sopan. Sopan? Kata Anissa. Suaranya naik 1 oktav. Kalian bicara soal sopan santun padaku? Setelah kalian meniduri satu sama lain di hotel menggunakan uangku? Setelah kalian membiarkan anakku mengemis di jalanan? Di mana sopan santun kalian saat itu? Anissa mengambil ponsel Bayu, membuka kunci polanya, dan membuka obrolan antara suaminya dan Rina. Ia tidak perlu memilih. Ia membacakan pesan pertama yang ia lihat. Mas, uang kiriman dari Hong Kong sudah masuk. Nanti malam kita ke hotel biasa ya? Aku lagi pengen makan enak. Baca Anissa dengan suara keras dan jelas, meniru nada manja yang mungkin digunakan Rina. Wajah Rina memerah padam, antara malu dan marah. Hentikan, bentaknya. Anissa mengabaikannya dan terus membaca. Anggap saja dia itu mesin ATM kita. Suara Anissa bergetar saat mengucapkan kalimat terakhir itu. Satu-satunya tanda dari luka yang menganga di dalam dirinya. Seketika itu juga, pertahanan Bayu runtuh. Ia menatap Anissa dengan tatapan memohon, lalu beralih ke Rina dengan penuh amarah. Ini semua idemu, kan? Bentaknya pada Rina. Kamu yang merayuku. Kamu yang bilang Anissa tidak akan pernah tahu. Kamu yang menyuruhku mengambil uang itu. Aku hanya laki-laki lemah. Aku hilaf. Rina menatap Bayu dengan jijik. Lemah? Kamu menyalahkanku sekarang setelah kita menikmati semuanya bersama? Jangan jadi pengecut. Lalu ia menatap Anissa dengan mata menyala-nyala penuh kebencian. Iya, memangnya kenapa? Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya seorang babu di negeri orang, merasa hebat karena bisa mengirim uang. Kamu tinggalkan suamimu sendirian selama 5 tahun. Dia butuh perhatian. Butuh kehangatan. Sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh mesin ATM sepertimu. Satu kata itu keluar dari mulut Anissa dengan kekuatan yang mengejutkan. Ia membanting ponsel Bayu ke meja hingga layarnya retak. Matanya menatap Rina dan Bayu bergantian, berkilat karena amarah yang tak tertahankan lagi. Aku babu. Iya, aku memang babu. Aku bekerja dari subuh sampai tengah malam. Tanganku kasar. Kakiku pegal setiap hari. Aku menahan rindu, menahan hinaan, menelan semua rasa sakit itu sendirian. Untuk siapa? Untuk kalian. Untuk anakku. Dan kalian. Dengan enaknya menyebutku mesin ATM? Anissa menunjuk sofa kulit di ruang tamu. Itu. Apa itu terbuat dari daun? Itu dari keringatku. Televisi itu. Perhiasan di tanganmu itu. Semua dari uangku. Uang yang seharusnya untuk susu anakku, untuk buku-bukunya, untuk masa depannya. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Dimas muncul. Wajahnya ketakutan mendengar suara teriakan. Ia berlari dan memeluk kaki Anissa. Pemandangan itu menyulut sumbu terakhir dalam diri Anissa. Lihat dia, teriak Anissa. Suaranya parau karena emosi. Lihat anak ini. Kalian tega membiarkannya kepanasan di jalan. Menadahkan tangan pada orang asing, sementara kalian bersenang-senang di kamar hotel yang nyaman. Manusia macam apa kalian berdua? Hati kalian terbuat dari apa? Bayu mencoba mendekat. Tangannya terulur. Maafkan Mas. Nis. Mas hilaf. Kita bisa perbaiki ini. Demi Dimas. Jangan pernah sebut nama anakku dengan mulut kotormu itu. Desis Anissa. Sudah tidak ada yang bisa diperbaiki. Semuanya sudah hancur. Ia menatap Bayu lekat-lekat.
Matanya yang sembab kini tampak begitu jernih dan tegas. Aku mau kita cerai. Hari ini juga. Aku tidak mau hidup sedetik pun lebih lama dengan pengkhianat sepertimu. Kemudian, ia beralih pada Rina yang masih berdiri mematung dengan wajah penuh amarah. Dan kamu, angkat kaki dari rumah ini. Rumah ini aku yang beli. Setiap batu batanya, setiap keramiknya, adalah tetesan keringatku. Kamu tidak punya hak apapun di sini. Pergi, pergi, teriak Anissa sekali lagi dengan sisa-sisa tenaganya. Rina, yang akhirnya menyadari bahwa permainannya telah usai, meraih tas tangannya di atas meja. Ia melemparkan tatapan penuh kebencian pada Anissa. Kamu akan menyesal, Anissa. Kamu akan hidup sendirian seperti anjing. Aku lebih baik hidup seperti anjing daripada hidup bersama iblis seperti kalian, balas Anissa dingin. Rina mengumpat kasar sebelum akhirnya membuka pintu depan dengan kunci cadangan dari tasnya dan membantingnya keras di belakangnya. Bayu masih berdiri di sana. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia mencoba memohon lagi, tapi Anissa hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Hatinya telah mati untuk pria itu. Ia berbalik, mengabaikan Bayu sepenuhnya. Ia berjongkok dan memeluk Dimas erat-erat. Semuanya sudah selesai. Nak, semuanya akan baik-baik saja sekarang. Bisiknya pada putranya, sekaligus pada dirinya sendiri. Di tengah reruntuhan pernikahannya, ia berdiri tegak. Pertarungan baru saja dimulai. Pertarungan untuk membangun kembali hidupnya dan hidup putranya dari nol. Kepergian Rina yang penuh amarah dan keheningan Bayu yang membeku setelahnya tidak memberikan kelegaan apapun. Udara di rumah itu terasa berat dan beracun, dipenuhi oleh residu pengkhianatan. Anissa menatap Bayu, pria yang pernah ia cintai, yang kini tampak seperti orang asing yang menyedihkan di tengah kemewahan palsu mereka. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Semua kata telah habis dalam ledakan emosi tadi. Tanpa menoleh lagi pada Bayu, Anissa menuntun Dimas kembali ke kamar tidur. Ia tidak membuang waktu. Ia membuka salah satu koper besarnya, bukan untuk mengeluarkan barang, tetapi untuk memasukkan barang. Ia hanya mengambil pakaian-pakaian Dimas, beberapa miliknya yang masih ia kenali, dan yang terpenting, semua dokumen pribadi mereka. Akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah lamanya, dan paspor. Ia juga memasukkan kotak robot biru perak yang masih terbungkus rapi. Mainan itu belum sempat ia berikan, dan kini terasa seperti simbol dari sebuah janji yang harus ia wujudkan dengan cara yang berbeda. Ia hanya mengemas satu koper. Sisanya, oleh-oleh untuk keluarga, pakaian-pakaian mahal yang ia beli, ia tinggalkan begitu saja. Ia tidak menginginkan apapun yang ada di rumah itu lagi. Setiap benda terasa ternoda. Setelah selesai, ia mengambil tangan Dimas. Ayo, nak, kita pergi, katanya tegas. Dimas kecil hanya menurut. Matanya yang besar menatap ibunya dengan penuh kepercayaan. Mereka berjalan keluar kamar, melewati Bayu yang masih duduk terpaku di meja makan. Bayu mengangkat kepalanya. Matanya memerah. Nis, jangan pergi. Kita bisa bicarakan ini. Mohonnya dengan suara parau. Anissa berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Mas. Semuanya sudah jelas. Ia terus berjalan, membuka kunci pintu depan, dan melangkah keluar ke teras. Ia meninggalkan rumah itu, rumah yang ia bangun dengan impian, tanpa menoleh ke belakang sedikitpun. Ia memesan taksi online melalui ponselnya. Sambil menunggu, ia berdiri di tepi jalan, memeluk Dimas erat-erat seolah dunia luar adalah badai yang siap menerkam mereka. Beberapa tetangga yang lewat melirik mereka dengan penasaran, melihat seorang ibu dan anak berdiri dengan sebuah koper di depan rumah mewah. Anissa tidak peduli. Rasa malunya sudah mati. Taksi tiba, dan mereka masuk ke dalamnya. "Kemana, Bu?" tanya sopir. Anissa terdiam sejenak. Ia tidak punya tujuan. Ia tidak mungkin kembali ke rumah orang tuanya di desa dalam kondisi seperti ini. Ia tidak mau menambah beban atau menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ia butuh waktu untuk berdiri di atas kakinya sendiri terlebih dahulu. Cari penginapan melati yang bersih di sekitar sini saja. "Pak,
Jawabnya akhirnya. Malam itu mereka habiskan di sebuah kamar penginapan kecil yang pengap. Dindingnya bercat kuning pudar. Lantainya terasa lengket. Dan hanya ada satu kipas angin di langit-langit yang berputar dengan malas. Sangat jauh berbeda dari rumahnya. Bahkan sangat jauh berbeda dari kamar sederhananya di Hong Kong. Dimas tampak tidak nyaman. "Kenapa kita tidur di sini, Bu? Rumah kita kan ada AC-nya?" tanyanya polos. Hati Anissa teriris. Ia memeluk putranya di atas kasur yang terasa keras. "Kita mulai petualangan baru, sayang. Anggap saja kita sedang berkemah. Besok kita cari rumah baru yang lebih bagus ya," jawabnya, berusaha terdengar ceria. Keesokan harinya, Anissa tidak membuang waktu. Setelah sarapan seadanya dengan roti dari minimarket, ia menitipkan Dimas pada pemilik penginapan yang tampak iba, lalu pergi ke sebuah kantor lembaga bantuan hukum yang ia temukan melalui pencarian internet. Dengan sisa-sisa ketegarannya, ia menceritakan semua yang terjadi kepada seorang pengacara muda. Ia menunjukkan foto-foto dari ponsel Bayu yang sempat ia kirim ke nomornya sendiri sebelum membanting ponsel itu, juga salinan struk hotel. Pengacara itu mengangguk-angguk. Wajahnya serius. "Ibu punya kasus yang sangat kuat," katanya. "Untuk perceraian dan hak asuh anak. Saya yakin kita akan menang. Prosesnya mungkin butuh waktu, tapi kita akan urus semuanya." Mendengar itu, sedikit beban di pundak Anissa terangkat. Ia menyerahkan semua urusannya kepada pengacara itu. Langkah pertama telah diambil. Kini ia harus fokus pada langkah kedua, bertahan hidup. Dengan sisa uang tunai yang ia bawa dari Hong Kong, uang yang sengaja ia simpan terpisah untuk keadaan darurat, ia mulai mencari tempat tinggal. Ia tidak bisa terus-menerus di penginapan. Akhirnya ia menemukan sebuah kontrakan petak di sebuah gang padat penduduk. Hanya satu ruangan berukuran 3x4 meter yang berfungsi sebagai kamar tidur sekaligus ruang tamu, dengan sebuah kamar mandi kecil di sudutnya. Tidak ada dapur. Hanya sebuah meja kecil tempat ia bisa meletakkan kompor portabel. Harganya murah, dan yang terpenting, itu adalah tempat yang bisa ia sebut miliknya sendiri untuk saat ini. Tempat yang bersih dari pengkhianatan. Mereka pindah hari itu juga. Anissa membeli kasur lantai tipis, sebuah kompor kecil, dan beberapa peralatan masak seadanya. Kehidupan baru mereka dimulai. Sisa tabungannya menipis dengan cepat. Ia harus segera mendapatkan penghasilan. Namun mencari pekerjaan ternyata tidak mudah. Ijazah SMA dan pengalaman sebagai pekerja rumah tangga di luar negeri tidak banyak membantunya di pasar kerja formal. Ia tidak menyerah. Ia melakukan apa saja yang halal. Pagi-pagi ia membantu di warung nasi uduk tetangga. Upahnya hanya cukup untuk makan hari itu. Siangnya, ia berkeliling gang menawarkan jasa cuci dan setrika pakaian. Tangannya yang dulu terbiasa merawat perabotan mahal, kini kembali kasar karena deterjen dan panasnya setrika. Malam hari, ia akan memeluk Dimas, menceritakan dongeng-dongeng yang ia karang sendiri, menyembunyikan rasa lelah dan pegal di sekujur tubuhnya di balik senyuman. Suatu sore, saat menjemput Dimas dari sekolah negeri tempat ia mendaftarkannya, salah seorang ibu dari teman Dimas memuji bekal yang dibawa Dimas. "Nasi goreng buatanmu kelihatannya enak sekali, Mbak Anissa. Anak saya sampai pengen." Anissa hanya tersenyum. Malam itu, sambil menatap kompor kecilnya, sebuah ide mulai terbentuk. Ia bisa memasak. Ia selalu bisa memasak. Di Hong Kong, ia belajar banyak masakan dari majikannya. Di Indonesia, ia mewarisi resep-resep dari ibunya. Mungkin ini jalannya. Dengan modal nekat dan sisa uang terakhirnya, ia membeli beras, telur, bumbu-bumbu, dan beberapa bungkus kertas minyak. Malam itu, ia memasak nasi goreng dalam jumlah banyak. Besoknya, subuh-subuh, ia menata meja lipat kecil di depan mulut gang. Di atasnya, berjajar rapi bungkusan nasi goreng seharga Rp5.000. Hari pertama, hanya laku 5 bungkus. Hari kedua, 7 bungkus. Hari ketiga, 10. Orang-orang mulai mengenali nasi gorengnya yang punya cita rasa khas. Ia tidak hanya menjual nasi goreng, ia menjual kebersihan, rasa yang pas, dan senyum yang tulus meski hatinya menanggung beban berat.
Setiap lembar uang 5 ribuan yang ia terima, ia simpan baik-baik di sebuah kaleng biskuit bekas. Di dalam kontrakan petak yang sempit itu, di tengah aroma bumbu dan nasi, sebuah harapan baru mulai bersemi. Itu adalah awal yang sangat kecil, sangat berat, tapi itu adalah miliknya. Aroma kaldu sapi yang gurih dan wangi bawang goreng menyambut siapa saja yang melintas di depan sebuah ruko sederhana di jalan utama yang cukup ramai. Di atas pintu masuknya, tergantung sebuah papan nama dari kayu dengan ukiran yang apik, Dapur Bunda Anissa. Di jam makan siang seperti ini, tempat itu selalu penuh. Pelanggan silih berganti datang, dari para pekerja kantor di sekitar, mahasiswa, hingga keluarga-keluarga yang ingin menikmati masakan rumahan yang lezat dan terjamin kebersihannya. Di balik meja kasir, seorang wanita berusia akhir 30-an dengan senyum ramah menyapa pelanggan. Itu Anissa. Wajahnya menunjukkan garis-garis kedewasaan dan sisa-sisa perjuangan, namun matanya memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita putus asa di depan lampu merah, atau pekerja serabutan yang kelelahan. Ia adalah seorang pengusaha. Ia adalah pemilik Dapur Bunda Anissa. Bu, pesanan meja nomor 5, soto Betawi 2, es teh manis 2, seru seorang pelayan muda. Iya, sebentar, jawab Anissa sigap. Ia bergerak cepat ke arah dapur, memastikan semua pesanan disiapkan dengan benar, lalu kembali lagi ke meja kasir. Ritme kerja yang padat ini adalah musik dalam hidupnya sekarang. Seorang pemuda jangkung berseragam SMA putih abu-abu masuk ke dalam rumah makan itu. Ia meletakkan tas ranselnya di sudut dekat meja kasir dan langsung menyapa Anissa. Bu, ramai sekali hari ini. Itu Dimas. Di usianya yang ke-15 tahun, ia telah tumbuh menjadi remaja yang tampan dan santun. Tak ada lagi jejak anak jalanan yang dekil pada dirinya. Ia adalah siswa yang cerdas di sekolahnya dan kebanggaan terbesar Anissa. Alhamdulillah. Nak, kamu ganti baju dulu, terus bantu ibu catat stok barang di belakangnya, kata Anissa sambil tersenyum. Siap, Bu, jawab Dimas patuh. Ia tidak pernah mengeluh. Membantu ibunya di rumah makan ini setelah pulang sekolah sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Ia melakukannya dengan senang hati, karena ia tahu persis setiap piring soto yang terjual, setiap gelas es teh yang dipesan, adalah bagian dari cerita perjuangan mereka. Perjalanan dari meja lipat di mulut gang hingga memiliki rumah makan sendiri adalah sebuah epik perjuangan. Anissa memulainya dengan nasi goreng, lalu menambah menunya dengan lontong sayur, lalu nasi uduk. Dari mulut ke mulut, reputasinya menyebar. Ia mulai menerima pesanan nasi kotak untuk acara-acara kecil, arisan, atau rapat kantor. Ia dan Dimas sering begadang bersama. Anissa memasak, sementara Dimas yang masih SD membantunya melipat kotak kertas atau memasukkan sendok plastik. Setiap rupiah ia tabung. Setelah beberapa tahun, dengan tabungan yang terkumpul dan sedikit bantuan pinjaman lunak dari program kredit usaha rakyat yang ia ajukan dengan proposal yang meyakinkan, ia memberanikan diri menyewa ruko kecil ini. Awalnya terasa menakutkan. Biaya sewa, gaji 2 orang pegawai, dan biaya operasional lainnya terasa sangat besar. Namun, kerja keras, konsistensi rasa, dan pelayanan yang ramah membuahkan hasil. Dapur Bunda Anissa, perlahan tapi pasti mendapatkan tempat di hati para pelanggannya. Kini, mereka tidak lagi tinggal di kontrakan petak. 2 tahun yang lalu, Anissa berhasil membeli sebuah rumah sederhana di kompleks perumahan yang asri dan tenang. Rumah itu tidak semewah rumah yang ia tinggalkan, tapi 100 kali lebih terasa seperti rumah. Dindingnya dipenuhi foto-foto mereka berdua dalam berbagai momen. Dimas saat lulus SD, Anissa menerima penghargaan UMKM dari kelurahan, liburan pertama mereka ke puncak. Rumah itu adalah istana kecil yang mereka bangun di atas fondasi cinta dan kerja keras. Malam harinya, setelah rumah makan tutup dan semua pegawai pulang, Anissa dan Dimas akan duduk bersama di meja makan rumah mereka. Dimas mengerjakan tugas sekolahnya, sementara Anissa memeriksa buku-buku keuangan. Bu, tadi di sekolah belajar tentang inflasi. Jadi kalau nilai uang turun, harga barang naik ya? Tanya Dimas. Betul. Makanya kita harus pintar-pintar mengelola uang,
Nak, jangan boros. Tapi jangan pelit juga untuk kebutuhan penting, terutama pendidikanmu, jawab Anissa sambil tersenyum. Percakapan-percakapan seperti ini adalah kemewahan baginya. Ia tidak hanya berhasil memberikan kehidupan yang layak bagi Dimas, ia juga berhasil mendidiknya menjadi anak yang bijaksana dan mengerti nilai uang dan kerja keras. Kadang, di tengah keheningan malam, Anissa akan teringat pada masa lalunya. Ia ingat bau aspal yang panas, rasa lapar di mata Dimas, perihnya tangannya karena sabun colek, dan dinginnya lantai kontrakan. Kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Sebaliknya, itu menjadi pengingat abadi tentang seberapa jauh ia telah melangkah. Ia telah membalikan nasibnya dengan tangannya sendiri. Ia telah mengubah air mata menjadi sumber kekuatan. Ia dan Dimas telah selamat dari badai, dan kini mereka menikmati hari yang cerah, tidak menyadari bahwa awan gelap dari masa lalu sedang bergerak perlahan untuk kembali menaungi mereka. Sore itu adalah sore yang sibuk seperti biasanya di dapur Bunda Anissa. Jam makan siang sudah lewat, namun pelanggan masih terus berdatangan. Anissa dengan cekatan melayani pembayaran di kasir, sesekali melemparkan senyum dan bertukar sapa dengan pelanggan setia. Suara denting piring, tawa pengunjung, dan seruan pelayan yang mengantar pesanan menciptakan sebuah simfoni kehidupan yang telah menjadi musik pengiring hari-harinya. Ia merasa damai di tengah keramaian yang ia ciptakan sendiri ini. Di tengah kesibukan itu, pintu depan terbuka. Seorang pria masuk dengan langkah ragu-ragu. Ia tidak seperti pelanggan lain yang masuk dengan tujuan jelas untuk makan. Pria ini tampak gamang. Matanya menyapu seluruh ruangan seolah mencari sesuatu atau seseorang. Pakaiannya kusam. Kemeja lengannya tampak lusuh dan warnanya sudah pudar. Postur tubuhnya sedikit membungkuk, dan wajahnya, yang dinaungi rambut yang mulai menipis dan memutih, tampak jauh lebih tua dari seharusnya. Anissa yang sedang memberikan uang kembalian, mengangkat wajahnya untuk menyapa calon pelanggan baru itu dengan senyum standarnya. Selamat datang di dapur Bunda Anissa. Mau pesan? Kalimatnya terputus. Senyumnya membeku di wajah. Jantungnya serasa berhenti berdetak selama sepersekian detik. Dunia di sekelilingnya yang tadinya riuh mendadak senyap. Ia mengenali pria itu. Meskipun waktu dan kesulitan hidup telah menggerogoti penampilannya, mata itu, bentuk rahang itu, adalah milik pria yang pernah menjadi suaminya. Bayu. 7 tahun tidak bertemu. 7 tahun ia berusaha keras mengubur masa lalu itu dalam-dalam. Dan kini, masa lalu itu berdiri di hadapannya, hanya beberapa meter dari tempatnya berada. Reaksi pertamanya adalah syok, namun bertahun-tahun ditempa oleh kerasnya kehidupan telah memberinya kemampuan untuk mengendalikan diri. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata. Wajahnya yang tadinya ramah seketika berubah menjadi topeng dingin tanpa ekspresi. Bayu berjalan mendekati meja kasir setelah matanya menemukan Anissa. Langkahnya berat dan lambat. Ia melihat sekeliling rumah makan itu, dari meja-meja yang terisi penuh hingga para pegawai yang sibuk. Ada ekspresi kagum, iri, dan penyesalan yang mendalam terpancar dari matanya. Anissa, sapanya dengan suara serak dan pelan. Anissa tidak menjawab sapaannya. Ia kembali pada mode profesionalnya. Sebuah perisai yang ia pasang dengan cepat. Ada yang bisa saya bantu? Mau pesan apa? Tanyanya dengan nada datar. Seolah ia sedang berbicara dengan orang asing yang baru pertama kali ia temui. Sikap dingin Anissa membuat Bayu salah tingkah. Ia tidak menyangka akan disambut seperti ini, meskipun seharusnya ia sudah menduganya. Aku bukan mau makan, Nis. Aku mau bicara denganmu. Katanya terbata-bata. Saya sedang bekerja, jawab Anissa pendek. Matanya menatap lurus ke depan, menghindari kontak mata langsung. Aku mohon, Nis. Sebentar saja. Ada hal penting yang harus aku bicarakan. Suara Bayu terdengar putus asa, menarik perhatian beberapa pelanggan di meja terdekat. Anissa tidak ingin membuat keributan di tempat usahanya. Reputasi baik yang ia bangun dengan susah payah tidak boleh tercoreng oleh drama pribadi. Dengan berat hati, ia memanggil salah satu pegawai seniornya. Mbak Wati, tolong gantikan saya sebentar di kasir. Ia lalu menatap Bayu dengan dingin. Ikut saya.
Anissa berjalan lebih dulu menuju bagian belakang rumah makan, melewati dapur yang sibuk, dan membukakan pintu menuju sebuah lorong kecil tempat penyimpanan barang dan pembuangan sampah. Udara di sana agak pengap, kontras dengan suasana hangat di dalam. Disinilah ia memutuskan untuk menghadapi hantu dari masa lalunya. Mereka berdiri berhadapan dalam keheningan yang canggung. Bayu tampak semakin kerdil di bawah tatapan tajam Anissa. "Cepat katakan maumu apa. Waktuku tidak banyak," kata Anissa tanpa basa-basi. Bayu menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian. Aku minta maaf. Nis, mulainya. Aku tahu kata maaf tidak akan bisa mengubah apapun. Tapi aku benar-benar menyesal." Ia kemudian menceritakan kisah hidupnya selama 7 tahun terakhir. Sebuah kisah kegagalan yang menyedihkan. Setelah Anissa pergi, Rina masih bersamanya selama beberapa bulan, menghabiskan sisa-sisa aset dan uang yang ada. Namun begitu uang itu habis, Rina meninggalkannya begitu saja demi pria lain yang lebih kaya. Setelah itu, hidup Bayu hancur. Ia kehilangan pekerjaannya karena kinerjanya yang buruk dan pikirannya yang kacau. Ia terpaksa menjual mobil dan barang-barang mewah lainnya untuk bertahan hidup. Ia berpindah dari satu pekerjaan serabutan ke pekerjaan lain, dari menjadi kuli bangunan hingga penjaga malam, namun tidak ada yang bertahan lama. Kini, ia hidup sebatang kara dan dalam kesulitan ekonomi yang parah. "Aku dihukum oleh karma, Nis. Aku kehilangan segalanya," lanjutnya dengan suara bergetar. "Setiap malam aku memikirkanmu dan Dimas. Aku rindu kalian." Anissa mendengarkan semua cerita itu tanpa menyela. Wajahnya tetap sedingin es. Ia tidak merasakan iba. Ia tidak merasakan kasihan. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Pria di hadapannya ini begitu lemah dan menyedihkan. "Lalu apa tujuanmu datang ke sini? Untuk menceritakan semua penderitaanmu?" tanya Anissa. "Bukan hanya itu, Nis. Aku melihatmu sekarang. Kamu sukses. Aku ikut bahagia. Aku ingin kembali." Anissa menatapnya, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Aku tahu aku tidak pantas. Tapi tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Kita bisa mulai dari awal. Demi Dimas. Dia sudah besar sekarang. Dia butuh figur seorang ayah dalam hidupnya. Aku akan melakukan apa saja. Aku bisa bantu-bantu di sini. Jadi tukang cuci piring pun aku rela. Asal aku bisa kembali menjadi bagian dari hidup kalian." Pria ini menggunakan nama putranya sebagai tameng untuk keinginannya sendiri. Anissa merasakan gelombang kemuakan yang hebat. Ia baru saja akan membuka mulutnya untuk memberikan penolakan yang paling telak dan menyakitkan, saat sebuah suara terdengar dari pintu belakang. "Bu, ada apa?" Dimas berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan curiga. Ia baru saja tiba dari kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, dan melihat ibunya masuk ke lorong belakang dengan seorang pria asing yang tampak menyedihkan. Naluri protektifnya langsung menyala. Mata Bayu terpaku pada sosok remaja tinggi tegap di hadapannya. Ia melihat wajah putranya yang sudah 7 tahun tidak ia lihat. Wajah yang merupakan perpaduan antara dirinya dan Anissa. "Dimas," bisiknya lirih. Matanya berkaca-kaca. "Nak, ini ayah. Babak final dari drama ini akan segera dimulai." Dan sang sutradara, takdir, telah memilih seorang aktor utama yang tak terduga. Dimas menatap pria asing di hadapannya. Kata, "Ayah," yang keluar dari mulut pria itu terasa begitu aneh dan tidak nyata. Ia menoleh pada ibunya, mencari konfirmasi. Anissa hanya mengangguk pelan. Matanya tidak pernah lepas dari Dimas, memberinya kekuatan tanpa kata. Dimas kemudian kembali menatap Bayu. Tidak ada kerinduan di matanya. Tidak ada keharuan. Yang ada hanya tatapan seorang penilai yang dingin dan tajam. Ia telah mendengar cerita tentang pria ini, bukan cerita yang dipenuhi kebencian, melainkan cerita jujur tentang fakta-fakta yang terjadi, yang sering ibunya sampaikan saat ia bertanya. Melihat putranya, Bayu merasa mendapat secercah harapan. Ia melangkah mendekati Dimas. Tangannya terulur seolah ingin memeluk. "Nak, maafkan ayah. Ayah sangat menyesal telah meninggalkanmu dan ibumu."
Tapi sekarang ayah sudah kembali. Kita bisa menjadi keluarga yang utuh lagi. Ayah akan menjagamu. Ayah janji, katanya dengan nada memohon yang dibuat-buat. Anissa sudah siap untuk maju dan mengakhiri semua ini. Ia tidak akan membiarkan putranya disakiti oleh janji-janji kosong pria ini. Namun, Dimas mengangkat tangannya sedikit. Sebuah isyarat agar ibunya tetap di tempat. Ia melangkah maju, menghadapi Bayu secara langsung. Keluarga? Kata Dimas. Suaranya tenang, namun setiap katanya terdengar jelas dan menusuk. Di mana ayah saat ibu saya menangis setiap malam karena kelelahan setelah mencuci pakaian satu kampung? Bayu tertegun. Di mana ayah saat kami harus berbagi sebungkus mie instan untuk makan malam berdua? Di mana ayah saat nilai raporku bagus dan aku ingin sekali menunjukkannya pada seorang ayah seperti teman-temanku? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantam Bayu seperti bogem mentah. Ia tidak bisa menjawab. Ayah tidak ada. Lanjut Dimas. Nadanya masih datar. Ayah baru muncul sekarang, setelah melihat spanduk besar di depan, setelah melihat tempat ini ramai. Ayah tidak datang karena merindukan kami. Ayah datang karena ayah butuh tempat untuk bersandar. Ayah tidak merindukan ibu dan aku. Ayah merindukan kehidupan yang nyaman. Setiap kata yang diucapkan Dimas adalah kebenaran yang telanjang. Kebenaran yang bahkan Anissa sendiri tidak akan sanggup mengucapkannya setajam itu. Bayu hanya bisa menunduk. Malu. Penyesalan ayah tidak ada artinya sekarang, kata Dimas lagi. Itu sudah terlambat 7 tahun. Kemudian, Dimas melakukan sesuatu yang membuat Anissa dan Bayu terperangah. Ia merogoh saku celana seragamnya dan mengeluarkan dompetnya sendiri. Dompet kulit sederhana yang ia beli dari uang tabungannya. Ia membukanya, dan mengeluarkan 3 lembar uang 100 ribuan. Uang hasil ia membantu di kasir setiap akhir pekan. Ia mengulurkan uang itu ke arah Bayu. Dulu, kata Dimas dengan suara yang sama tenangnya, ayah dan Tantrina membiarkanku menerima uang receh di jalanan dari belas kasihan orang lain. Sekarang, giliranku yang memberimu uang. Bayu menatap uang di tangan Dimas dengan tatapan tidak percaya. Wajahnya memerah karena malu yang teramat sangat. Pakai ini untuk makan beberapa hari, Pak. Lanjut Dimas, sengaja menggunakan panggilan, Pak, menciptakan jarak yang tak terjembatani. Anggap saja ini pelajaran. Bahwa keluarga dan kepercayaan yang sudah ayah hancurkan, tidak akan pernah bisa dibeli kembali dengan penyesalan yang terlambat. Sekarang, pergilah. Dan jangan pernah datang untuk mengganggu hidup kami lagi. Itu adalah pukulan terakhir. Sebuah penolakan yang mutlak. Sebuah penghakiman yang dieksekusi dengan begitu dingin dan dewasa oleh anak laki-laki yang pernah ia telantarkan. Bayu gemetar. Ia tidak sanggup lagi menatap wajah putranya. Dengan tangan yang bergetar, ia mengambil uang itu dari tangan Dimas. Sebuah tindakan yang menyimbolkan kekalahan totalnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Bayu berbalik. Ia berjalan dengan langkah gontai. Punggungnya yang bungkuk tampak semakin ringkih. Ia menghilang di ujung lorong, lenyap ditelan terik matahari sore. Bayangan dari masa lalu itu akhirnya benar-benar sirna. Di lorong belakang yang pengap itu, Anissa mendekati putranya. Air mata mengalir di pipinya. Namun ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kebanggaan yang meluap-luap. Ia menarik Dimas ke dalam pelukannya, memeluknya dengan erat. Ibu bangga sekali sama kamu, Nak, bisiknya di sela isak tangis bahagianya. Dimas membalas pelukan ibunya dengan tak kalah erat. Aku akan selalu menjaga ibu. Aku janji. Mereka berdiri di sana sejenak, saling menguatkan. Lalu, mereka berbalik dan berjalan bersama. Keluar dari lorong yang gelap dan kembali masuk ke dalam riuh rendah rumah makan mereka yang terang benderang. Kembali ke dalam kehidupan yang telah mereka bangun bersama dari puing-puing pengkhianatan. Masa depan terbentang luas di hadapan mereka, cerah dan penuh harapan, dan mereka siap menghadapinya, berdua.